Thank you. Oke, sebelumnya saya terima kasih banyak buat kesempatan yang diberi oleh teman-teman dari Alive ya, GSJA Ambengan yang memberi kesempatan boleh melayani teman-teman lewat media IG Live malam hari ini dan menyapa buat seluruh teman-teman di sarana ini ya, dan mari di menit-menit ke depan sekalipun dalam kondisi situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu dan berkumpul tatap muka secara langsung ya, tapi malam hari ini kita bisa tatap kamera ya, dan percayalah Tuhan adalah Tuhan yang omnipresent ya. Dia nggak cuman hadir ya, dia nggak cuman hadir di gedung tempat di mana kita biasanya berkumpul, tapi Alkitab udah sampaikan, udah nulis bahwa dia telah berdiam permanen di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, itu salah satu hal yang harusnya kita syukuri dan kita aminkan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan dan semua teman-teman dewasa muda Alive ya, dan semua, saya lihat ada beberapa rekan-rekan saya ternyata ikut join ini juga ya. ya, saya nggak tahu mereka taunya acara ini saya yang ngisi dari mana ya, kaget juga ya. Ada beberapa nama yang muncul ya, dan mari teman-teman, waktu saya nanti sampai pukul 19 sampai pukul 19.50 teman-teman ya, 45 atau 50 kita akan selesai. Dan untuk mempersingkat waktu teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan malam hari ini ada topik yang menarik, topik yang hari-hari ini sangat diinginkan ataupun ingin dialami oleh bukan cuma setiap orang percaya, tapi setiap manusia, setiap orang selama di masa-masa ini, bahkan secara khusus kita merindukan mengalami terobosan di area ini. Dan ada beberapa banyak contoh Alkitab yang justru kalau kita melihat based on the Bible ya, bahwa ini hal yang penting di masa-masa sekarang ya, lagi masa-masa pandemik ini ya. Dan malam hari ini saya mau inline dengan topik, dengan tema yang diminta untuk saya bagikan, yaitu tentang optimis ya. Dan saya yakin orang yang optimis ya akan memandang segala sesuatu dengan kacamata yang berbeda. Dan yang menarik sebelum saya masuk pada beberapa poin penting malam hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman, saya tadi sebelum live ke sini sempat melihat apa sih arti optimis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita sepakat dulu ya, supaya malam hari ini kita satu frame, kita satu pandangan dan pendapat, supaya definisi optimis seseorang dengan orang lain akan sama. Sebab siapa Anda bergantung pada definisi Anda terhadap sesuatu. Jadi definisimu menentukan kehidupanmu. Kalau definisinya udah salah, pasti tindakannya salah. Nah, salahnya itu karena definisinya salah. Nah, itu sebabnya kalau teman-teman banyak tahu, ada begitu banyak kehidupan kita tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau kita mengalami banyak problem. Problemnya itu sebenarnya bukan ketidaktahuan, tapi lebih banyak kepada pengertian yang salah. Saya ulang bahwa terbanyak saya temuin di banyak orang, ya, orang kemudian gagal mengeksekusi sesuatu yang seharusnya dia lakukan dengan tepat. Dia gagal mengeksekusinya, dia gagal melakukannya, dia gagal menghidupinya, bukan karena dia nggak tahu, ya, tetapi lebih tepatnya pada pengertian yang salah. Dan Alkitab berulang-ulang, Yesus sampai habiskan waktu, berulang-ulang menghabiskan waktu 3,5 tahun, ya, hanya untuk membenarkan perspektif 12 muridnya, hanya untuk
meluangkan waktu, habiskan waktu hanya pada persoalan cara pandang, hanya pada persoalan definisi yang benar terhadap segala sesuatu. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu teman-teman, apa sih optimis itu? Optimis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang selalu berpengharapan dalam menghadapi segala sesuatu. Wow, ya, saya ulang. Ya, supaya kita sepakat, definisinya nggak beragam, nggak berbeda. Optimis adalah orang yang selalu, saya ulang, tolong garis bawahi kata selalu, ya. Orang yang selalu berpengharapan dalam menghadapi segala hal. Nah, tolong garis bawahi yang pertama kata selalu. Karena tidak mungkin saya minta saudara garis bawahi kata orang, ya, karena setiap kita adalah orang, gitu ya. Yang saya minta teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini adalah kata selalu, oke? Nah, selalunya apa? Selalu itu definisinya itu berpengharapan dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, menarik teman-teman. Jadi sebenarnya optimis itu adalah lebih pada keberadaan seseorang, bagaimana dia memandang, bagaimana dia menyikapi, bagaimana dia melihat segala sesuatu dengan penuh pengharapan. Sesederhana itu. Jadi kalau malam hari ini teman-teman tanya, apa sih optimis itu? Orang yang selalu berpengharapan dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, yang menarik adalah kata optimis ini, itu kata udah selalu banyak orang pakai. Bahkan kalau dengarnya, New Age telah menggunakannya secara membabi buta. Ya, bahkan ada hukum yang kita kenal hari-hari ini, bahkan beberapa tahun yang silam sudah di-announce, di-blow up di mana-mana. Kalau Anda berpikir, Anda yakin, Anda mampu, Anda pasti mampu. Gitu ya. Kalau saya ada di situ, Bapak Ibu, saya segera mau angkat tangan itu. Kalau ada beberapa orang berpikir, kalau Anda pikir, kalau kamu pikir kamu mampu, kamu bisa, kamu pasti mampu, kamu pasti bisa. Ya, saya bakal angkat tangan. Orang pertama yang angkat tangan akan angkat tangan dan langsung tanya, bisa apa? Gitu ya. Sebab Alkitab bilang, di luar Kristus kamu nggak bisa berbuat apapun. Setuju ya? Di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apapun. Jadi hati-hati, pengertian optimis itu tidak lahir karena kemampuan kekuatan kita. Itu yang tolong digarisbawahi. Dan ingat baik-baik, kitab Amsal menulis gini, sebelum saya masuk pada poin. Akuilah dia dalam seluruh lakumu. Yes. Ya, jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri. Jadi rupanya penghalang terbesar orang itu sulit bergantung sama Tuhan, ya, pada pengertiannya. Nah, hati-hati, optimis itu relate, ya. Orang yang optimis yang kemudian memegahkan diri, merasa bahwa dia mampu, berhati-hatilah. Nah, makanya kita kadang-kadang optimis dan iman itu biasanya jalan bersamaan sampai kemudian kita itu sulit membedakannya. Nah, malam hari ini saya akan masuk pada beberapa bagian penting. Nah, sebelum saya masuk pada poin, ada yang menarik yang udah disiapkan panitia. Saya udah membaca potongan penggalan ayat yang singkat saja. Namun sebelum saya sampai di ayat itu, saya mau membacakan dari Bilangan pasal 13, ya. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu udah tahu tentang cerita ini. 12 pengintai disuruh mengintai tanah perjanjian. Ingat baik-baik, ke-12 pengintai ini punya 5 kesamaan. Oke? Ke-12 pengintai punya 5 kesamaan. Kesamaan pertama, mereka sama-sama pemimpin. Ingat baik-baik, 12 orang yang diutus itu bukan 10 staf, 2 leader, bukan. Alkitab jelas bilang, ke-12 pemimpin yang diutus, 12 orang yang diutus, itu diambil dari 12 suku Israel. Dan 12-12-nya itu top leader. Yes. Jadi bukan orang sembarangan, bukan orang kacangan. Berarti kalau top leader, optimis dong. Setuju ya? Setuju ya? Orang-orang yang ada di top kepemimpinan itu pasti leader dong, optimis mereka. Nah, itu kesamaan pertama. Kesamaan kedua, selain 12 itu adalah pemimpin, kesamaan kedua, mereka menerima janji yang sama loh. Bahwa tanah itu akan diberikan kepadamu. Amin. Itu tidak ada pembagian, Yosua dan Kaleb dapat janji, sementara yang lain enggak. Itu kesamaan kedua, pahami dulu.
Jadi berarti kalau janji itu diberikan kepada kelompok yang sama, berarti setiap kelompok yang sama janji itu berhak menerima janji yang sama. Ya. Tidak ada perbedaan. Kesamaan yang ketiga, mereka mengintai tempat yang sama. Oke? Itu nggak ada pembagian. Yang sebelah barat, yang sebelah barat-barat daya, timur-timur laut, ya, itu 2 orang, 5 orang, 7 orang. Enggak, 12-12-nya mengintai tanah yang sama, tempat yang sama. Kesamaan keempat, mereka mengintai dalam jumlah hari yang sama. Oke? Mereka mengintai lokasi yang sama, tempat yang sama. Yang keempat, dengan durasi waktu yang sama. Oke? Dan yang kelima, persamaannya yang kelima, mereka berangkat bersamaan. Ya, itu nggak ada yang berangkat sendiri-sendiri. Mereka startnya itu sama-sama. Berarti hari ini kita mesti tahu, berarti kita harus pahami malam hari ini bahwa tidak ada alasan untuk seharusnya kita berkata gini, oh abis harinya beda sih. Ya, abis tempatnya beda sih. Nggak ada. Oke ya. Nah, perhatikan kalau kita udah mengerti 5 kesamaan tersebut, ya. Mari kita akan lihat, saya mau bacakan buat Bapak Ibu, ya. Saya akan bacakan Bilangan pasal 13, ya, Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 27, 28 sampai kemudian sampai 30. Ayat 27, Bapak Ibu, teman-teman. Bilangan pasal 13, mereka menceritakan kepadanya. Oke, hati-hati dengan apa yang Anda ceritakan. Sebab apa yang Anda ceritakan itu menentukan terbangunnya optimisme Anda atau hancurnya Anda menjadi pribadi yang pesimis. Ya, mereka menceritakan. Berarti ada berita di situ. Ingat, iman timbul dari berita. Iman timbul dari pemberitaan firman. Mereka menceritakan kepadanya. Kami sudah masuk ke negeri. Berarti masuknya sama-sama, melihatnya sama, negeri yang sama, dengan tempat yang sama, lokasi yang sama. Kemana kau suruh kami? Berarti mereka nurut kepada perintah Musa. Dan memang, ada kata memang, ya. Hati-hati kalau ada orang bilang, oh memang, hati-hati ya. Karena setelah habis kata memang, ada kata berikutnya yang muncul, ya. Ya, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya, ini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Perhatikan baik-baik, ya, bangsa ada problem di situ. Negeri itu kuat, kotanya berkubu, dan keturunannya itu keturunan yang besar, ya, memakan manusia, keturunan raksasa. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan dan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Perhati 30, konflik dimulai, ya. Selalu waktu kita mau hidup berdasarkan iman yang sesungguhnya, kita menjadi pribadi yang optimis, jangan kaget kalau ada 2 kelompok yang berbeda. Itu fakta, ya. Nggak usah lebay, nggak usah alay, ya. Nggak usah kaget, ya, karena itu fakta, ya. Biasa aja. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Berarti kondisinya udah mulai pesimis. Ingat baik-baik, orang pesimis akan selalu lupa sama janji Tuhan. Orang pesimis akan selalu melihat fakta. Orang pesimis akan selalu melihat pada apa yang dia lihat. Sementara janji Tuhan melompat ke depan pada apa yang mungkin Anda belum bisa lihat. Makanya Kaleb berdiri dan mencoba menentramkan hati bangsa itu. Lihat. Orang yang pesimis, tanda yang pertama hatinya tentram. Saya ulang. Tanda yang pertama, orang yang pesimis, hatinya tentram. Orang yang tentram hatinya akan gampang tentramkan hati orang lain. Setuju ya? Nah, hari-hari ini coba dirasa-rasa dulu dong. Ya, hati kita tentram nggak? Tanda utama orang yang optimis itu punya hati yang tentram. Ya, saya lanjutkan kalimat ini. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ingat, yang Kaleb tentramkan itu bangsa loh ya. Yang Kaleb tentramkan bukan komunitas 12 murid, 12 orang. No. Karena mereka udah pulang dan dia tentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak. Wow. Kata tidak itu garis bawahi, ada tanda seru. Ya, coba beda nggak kalau saya bilang tidak sama tidak? Ya, kita udah belajar ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, kita belajar bahasa Indonesia. Kata tidak dan tidak tanda seru, itu 2 hal yang berbeda.
ya, tidak tanda seru itu ada sebuah tekanan, ada sebuah mentalitas yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Tidak. Dan perhatikan, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Wow, wow, wow. Sebab kita pasti, garis bawahi kata itu. Itulah optimisme. Ya, itulah optimisme. Ingat definisi saya optimisme? Ya, orang yang selalu berpengharapan dalam menghadapi segala hal. Fakta di depan mata memang sulit. Fakta di depan mata, COVID nggak tahu kapan selesainya. Fakta di depan mata, bisnis kacau balau, landscape bisnis berantakan. Yang hari-hari ini orang kerjaan serial udah nggak bisa, harus paralel. Banyak hal, udah banyak hal. Nah, hari ini ingat, tanda utama orang yang punya optimisme. Pertama, hatinya selalu tentram. Ya, jadi kita mau ukur gampang malam hari ini, ya, praktikal aja. Saya mau kasih contoh, nggak ngawang-ngawang. Ya, kalau Anda tanya saya malam hari ini, apa tanda utama orang yang hatinya optimis, orangnya hidupnya optimis? Ya, bukan cuma dia katakan ini, saya percaya, bukan. Karena kadang-kadang itu sugesti, ya, gampang ngelihatnya, ya. Ketentraman hati, ya, katanya, lihat, tidak, itu ketegasan tuh. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb nggak bilang kemungkinan kita bisa jadi mengalahkannya. No. Orang yang optimis kalau hatinya tentram, dia didrive oleh sebuah keyakinan. Ingat yang kedua, tanda utama orang yang optimis selain hatinya tentram. Yang kedua, dia percaya sama janji Tuhan. Yes. Ya. Dari mana, saya mau tanya, dari mana Kaleb bisa dengan yakin bilang kita pasti akan mengalahkannya? Coba dari mana? Dari mana? Berpikir simpel aja, tidak mungkin tiba pada keyakinan. Kalau Kaleb, Alkitab bilang, kalau kita baca ke pasal-pasal berikutnya, Kaleb itu punya roh yang berbeda, roh yang berlainan, roh yang berkebalikan, opposite spirit. Coba. Orang yang punya opposite spirit, sederhana, punya tingkat keyakinan, punya iman yang bertumbuh. Jadi, yang kedua, pahami malam hari ini, orang yang optimis selalu lihat janji Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini, mari terus lihat janji Tuhan. Alkitab bilang, mata itu pelita tubuh. Ya, apa yang Anda lihat itu akan menentukan kekuatan Anda. Memang faktanya, Kaleb itu tidak membantah loh. Tidak membantah dengan laporan mereka loh. Kata tidak di situ bukan membantah faktanya loh. Ya, yang Kaleb bantah itu keyakinan mereka. Kaleb tidak lagi membantah faktanya loh. Yang Kaleb lagi bantah, yang Kaleb lagi opposite, yang Kaleb lagi berbeda, itu kesimpulan dan roh pesimisme yang dilepaskan ke 10 pengintai itu di hadapan bangsa Israel. Dan bisa bayangkan apa yang terjadi kalau laporan itu ke semua bangsa. Saya nggak kebayang tuh, teman. Tapi Kaleb, dia berkata, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pertanyaan saya, ya, kenyataannya saat itu ada, faktanya sulit. Nah, perhatikan, kira-kira saat itu 12 orang ini berarti udah terbagi 2 kelompok ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Kelompok yang bilang nggak usah masuk, 10, dan kelompok yang kedua, 2 orang yang bilang masuk. Coba, malam hari ini saya mau ngajak teman-teman melihat dari perspektif seorang pemimpin. Kalau Anda jadi pemimpin, kira-kira kalau Anda jadi Musa, Anda biasanya memimpin, ingat, pemimpin itu optimis. Oke? Nah, sebagai pemimpin, saya mau bawa dari kacamata pemimpin. Kalau Anda pemimpin, kira-kira Anda dengerin siapa? Kelompok yang 10 orang, atau yang 2 orang? Saya yakin, kita biasanya voting. Dengar baik-baik, suara Tuhan tidak bisa lewat voting. Ya, karena kalau Anda menyimak ayat ini, otomatis Anda akan berkata gini, oh yang 10 yang menang dong. Dan saat itu dengar, grup ini pecah. Oke? Kelompok pertama 10 orang bilang jangan masuk, kelompok kedua 2 orang ini bilang masuk.
Bayangkan kalau Anda jadi Musa, pusing nggak itu memutuskan? Hanya orang yang ingat janji Tuhan yang akan gampang memutuskan. Yes. Oke? Makanya jangan lihat fakta. Tamat riwayat kita hari-hari ini kalau kita hanya melihat fakta dan realita kenyataan. Ingat, iman itu melihat yang tak terlihat. Oke? Nah, lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, wah, lihat, waktu Anda optimis, ya, ingat, serangan pertama dari optimisme Anda itu nggak datang dari orang lain. Ya, datang justru dari kelompok terdekat Anda. Ya, lihat. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama, ingat, yang pergi ke sana bersama-sama. Berarti siapa mereka? 10 orang. Dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini penyakitnya hari ini, ya. Selalu saja ada orang-orang di sekitar kita yang akan gugurkan imanmu, yang akan mencoba hadirkan realita, hadirkan fakta, sampai Anda nggak bisa lihat lagi bahwa janji Tuhan berlaku ya dan amin dalam kehidupan Anda. Kalau Tuhan udah berjanji, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup merobohkannya. Amin. Kalau Tuhan udah berjanji, tidak ada satu kekuatan manapun yang sanggup menggagalkannya. Kalau malam hari ini teman-teman berkata gini, tapi kok belum datang? Ingat baik-baik, penundaan dari Tuhan itu pertanda persiapan yang Tuhan izinkan. Ya. Penundaan dari Tuhan yang Tuhan izinkan, dengar baik-baik. Penundaan yang Tuhan izinkan tidak akan pernah menggugurkan tujuannya dalam kehidupan Anda. Kalau ada yang berkata gini, makin tertunda berarti makin gagal nih. No, penundaan dari Tuhan tidak akan pernah menghancurkan tujuannya dalam kehidupan Anda. Makanya begini, belajar aja taat. Lihat, di ayat-ayat ini, Kaleb dan Yosua belajar taat. Ingat baik-baik, saya mau tekankan malam hari ini, ketaatanmu itu menentukan ketepatanmu. Ya, makin Anda taat, Anda makin tepat sasaran. Makanya coba lihat, mereka berangkat sekalipun di ayat 31, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Faktanya memang lebih kuat nggak? Oh iya, memang lebih kuat. Ya, memang lebih kuat. Gak usah dikhawatirkan, memang lebih kuat, itu faktanya. Oke? Lebih kuat daripada kita. Nah, terus, ya ayat 32, ini menarik. Ya, waktu saya masih ada 15 menit, teman-teman ya. Lihat. Apakah berhenti orang-orang yang pesimis itu berhenti menghadirkan fakta itu dalam hidup Anda? No. Ya. Ayat 32, lihat, perhatikan. Juga mereka menyampaikan kepada, wow, ini sekarang kelompoknya lebih luas. Yang tadinya orang-orang itu berkata, mereka pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ya, kepada bangsa itu, kali ini faktanya itu bukan cuman kepada orang-orang tersebut dengan bahasa yang lebih kuat itu aja, tapi Alkitab bilang, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Lihat baik-baik, makin detil pesimisnya, ya, lihat. Ayat 31 masih gambar besar, ya, masih gambar besar. Mereka lebih kuat. Lihat, berhenti di situ orang pesimis? No. Ayat 32, makin detil, ya. Makin detil, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow, lihat, orang yang pesimis itu menghadirkan ketakutan, ya, menghadirkan ketakutan, yang memakan penduduknya. Wow, dan lihat kalimat penutupnya lebih ngeri lagi. Dan semua orang, tahu arti semua orang? Berarti nggak ada yang terkecuali. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Artinya apa? Faktanya apa? Itu fakta keseluruhan. Semua orang. Jadi bukan sebagian orang. Lihat ya, dari 31 ke 32, itu makin detail tuh. Yang pertama, lebih kuat. Yang kedua, memakan penduduk. Yang ketiga, semua yang kami lihat di sana. Jadi lihat, memang orang pesimis itu selalu bisa menghadirkan fakta sekecil apapun sampai menghadirkan ketakutan. Nah, berhenti sampai situ? Enggak. Ada yang lebih fatal lagi, ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa
Di ayat 32 cuma dikasih tahu tinggi-tinggi perawakannya. Ya, 10 orang itu cuma bilang ini, perawakannya besar-besar loh. Wow, ayat 33 enggak. 33 enggak. Raksasa. Coba. Gambar apa yang melekat di benak Anda waktu saya bilang ini? Orangnya tinggi-tinggi sama orangnya raksasa. Lebih menakutkan mana? Raksasa ya. Orang pesimis itu gitu. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, bayangin. Udah makin spesifik nih, ya. Udah ada keturunannya orang enak, dan kami lihat diri kami tuh kan. Pada akhirnya dia compare nggak? Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Oke? Sekali lagi saya mau ulang sebelum saya pindah ayat berikutnya. Oke? Yang pertama, apa sih tanda utama orang yang optimis? Yang pertama, orang yang optimis terlihat dari hatinya tentram. Ya, itu tanda utama orang optimis, hatinya tentram, dan ketentraman hatinya tidak tergantung situasi. Ya, karena situasinya nggak bikin tentram kok. Setuju ya? Ya, situasinya berat. Jadi sebenarnya ketentraman hati itu tidak ditentukan oleh keadaan, karena ketentraman bukanlah sebuah keadaan, tapi ketentraman adalah sebuah keputusan. Ya, karena menyadari Tuhan telah berdiam di dalam kita. Yang kedua, orang yang optimis selalu melihat dari kacamata janji Tuhan. Ya, nggak apa-apa kalau hari-hari ini lebih banyak orang yang mungkin di kantor Anda lebih pesimis atas bangsa ini. Saya mau kasih tahu, saya yakinkan Anda, ya, saya percaya saya melepaskan blessing dan shalom atas bangsa ini, ya. Amen. Karena saya percaya, saya sangat optimis bahwa Tuhan mengasihi bangsa kita. Tuhan cinta bangsa kita, dan mata Tuhan tertuju atas bangsa kita. Yang kedua, Amen. janji Tuhan, ingat baik-baik janji Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya terus perkatakan, terus ucapkan, ya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, kita lihat, Bapak Ibu, saya pindah ke pasal 14, ya. Saya nggak punya banyak waktu, nanti baca terus, persungutan terjadi, ya. Kalau malam hari ini kita mau compare, ya, tadi saya juga udah compare, orang pesimis itu udah ada ciri-cirinya, walaupun nggak dalam poin. Lihat, orang pesimis itu, ya, itu bisanya 3M, ya. Apa itu 3M? Ya, M yang pertama membenturkan, ya. Ya, M kedua menyalahkan, ya. Jadi bukan cuma membenturkan, dia menyalahkan, bahkan M ketiga, dia mengkhianati, ya, mengkhianati keyakinannya, mengkhianati keadaan, gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman baca seterusnya pasal 14 ini sampai seterusnya, sebelum nanti saya pindah ke ayat yang saya mau tunjukkan, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, wah, terjadi konflik, komplain, bersungut-sungut, ya. Waduh, berantakan, ya. Tim ini, ya, bisa bayangkan kalau Anda jadi pemimpin tim model kayak gini, kira-kira gimana? Ya, waduh, saya bayangin jadi Musa itu aduh, sulit, ya. Makanya teman-teman, saya mau ingatkan buat Anda pemimpin, ingat, pemimpin itu yang dilihat visinya, ya, keyakinannya untuk membawa kelompok yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Ingat, pemimpin yang nggak punya visi adalah pemimpin yang tidak memimpin. Ya, pemimpin yang nggak punya visi, pemimpin yang kehilangan keteladanan adalah pemimpin yang tidak memimpin. Ya, nah, saya kalau Bapak Ibu teman-teman baca terus ayat-ayat ini, ya, persungutan terjadi, ya, pemberontakan terjadi, ingat-ingat baik-baik. Setelah bersungut-sungut pasti memberontak. Udah, percaya aja, ya. Ya, belajar dari bilangan pasal 14. Mungkin Anda belum memberontak, Anda ngomel aja. Ya. Next step setelah ngomel itu adalah pemberontakan, ya. Dan mereka mulai gak yakin dengan janji Tuhan. Ya, mereka mulai memberontak, ya, mereka komplain sama Musa masalah kepemimpinan semuanya, ya. Nah, lalu kemudian kita tiba pada pada bagian yang terakhir dari poin saya, sebelum nanti ada satu ayat terakhir yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, sebentar saya tunjukkan ayatnya, ayat yang Dani masukkan di pasal 14 ayat keberapa itu ya, yang ada di IG Live. 7.
27 ya, benar ya, 27. Oke, kita lihat pasal 2 ayat 27. Ayat 7. Nah, ayat 7 ya? Sorry. Ayat 7. Oke, ayat 7. Ya. Nah, lihat. Ayat 6 dan 7. Ya, ayat 6 dan 7 saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, ingat baik-baik, Kaleb punya arti anjing. Ya. Kaleb punya arti anjing. Yefune itu punya arti orang yang mengikut Tuhan, mengikut Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ya. Jadi masalah kayak apapun, itu dia memastikan, dia memutuskan untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Oke? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Luar biasa baiknya. Wow, ya. Wow, ya. Bayangkan, ya. Kita akan tiba pada sebuah realita kehidupan bahwa kalau kemudian faktanya, kok yang setuju dengan saya kok dikit ya? Saya mau kasih tahu malam hari ini, saya mau pertegas, kalau Anda yakin bahwa itu datang dari Tuhan, Anda berjalan dalam ketaatan dan percaya pada semua janji Tuhan, seperti tadi saya bilang, ketaatan itu menentukan ketepatanmu. Saya mau kasih tahu, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai Anda. Ya. Amin. Ya, percuma ribuan orang setuju dengan Anda, tapi Tuhan nggak setuju dengan Anda. Ya, percuma. Ya, tapi lebih baik banyak orang nggak setuju Anda, tapi Tuhan bersetuju dengan Anda, itu lebih dari cukup. Ya, makanya lihat baik-baik. Perjalanan bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Persoalan terbesar dalam kehidupan bangsa Israel bukan mereka nggak mau ditolong Tuhan, bukan. Oke? Bukan karena Tuhan nggak mau tolong mereka. Bukan. Tuhan itu mau kapan? Meminta kapan Tuhan tolong? Tuhan siap tolong kita kapanpun. Oke? Persoalannya, bangsa Israel itu tidak siap dipimpin sama Tuhan. Mau ditolong, tapi nggak mau dipimpin. Saya ulang. Siap ditolong, tapi nggak siap dipimpin. Padahal, cara Tuhan menolong kita adalah dengan Dia memimpin kehidupan kita. Makanya, dengar baik-baik buat teman-teman yang join Eagle Life malam hari ini. Orang yang nggak mau dipimpin, nggak akan siap menerima pertolongan Tuhan. Orang yang nggak siap dipimpin, yang nggak usah minta pertolongan. Karena tak cara Tuhan menolong kita dengan cara Dia memimpin kehidupan kita. Dia akan memimpin kehidupan kita. Nah, malam hari ini sesimpel itu. Yang ketiga, sederhana. Kalau tadi kita baca, negeri yang kami lalui untuk diintu adalah luar biasa baiknya, sama janji Tuhan. Tapi yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan menyelesaikannya buat kita. Ya, percaya Tuhan yang akan mengerjakannya buat kita. Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Nah, sebagai ayat penutup di 2 menit terakhir, saya mau baca salah satu ayat favorit saya, Bapak Ibu teman-teman. Selalu mengingatkan saya dalam keadaan apapun juga. Dan selalu sadar bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 5, ayat terakhir. 2 Korintus 3 ayat ke-5. 2 Korintus pasal 3 ayat ke-5. Saya berdoa biar ayat ini menjadi ayat kita malam hari ini. Di tengah-tengah rasa optimisme kita bukan lahir karena betapa angkuhnya kita dengan kepercayaan diri kita. Bukan, tetapi ayat ke-5 berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saya selalu ucapkan ini dalam keseharian saya. Setiap kali ada hal-hal baik dan terbaik yang Tuhan percayakan, dan setiap proyek saya selesaikan dengan baik, dengan hasil yang
luar biasa. Saya selalu ucapkan ayat ini di kamar tidur saya, di ruang-ruang menepi, ruang-ruang retreat pribadi saya. Bangun pagi saya ucapkan untuk menyadarkan diri saya. Tidur malam, keadaan-keadaan tertentu, mau naik mimbar melayani Tuhan, bertemu dengan klien-klien yang saya konsultani, teman-teman saya mentor, teman-teman saya selalu ucapkan ayat ini dengan diri saya sendiri, Tuhan, dengan diri Jeffrey sendiri. Jeffrey tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan Jeffrey sendiri. Tidak, kesanggupan Jeffrey adalah pekerjaan Allah. Dan saya mau kasih tahu, itu mengundang anugerah Tuhan. Mengundang anugerah Tuhan dalam kehidupan Anda. Kalimat penutup dari saya. Perhatikan responmu di masa-masa ini. Karena respon yang benar mengundang anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan Anda. Saya doa malam hari ini, mari miliki pengharapan di dalam Kristus, memiliki optimisme, sebab di dalam Kristus pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Oke? Bangun optimisme, jangan duduk diam dengar aja, tapi percaya, lepaskan optimismemu kepada orang-orang di sekitarmu, dan percayalah, Tuhan akan bermanifestasi. Dia yang berdaulat, dia akan memimpin kehidupan Bapak Ibu, teman-teman. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin.